Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pihak Lukas NMB menuding ada upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Lukas NMB. Sementara itu Menko Polhukam dan KPK menjawab tidak ada rekayasa politik dalam kasus ini. Seperti apa duduk perkara kasus korupsi Lukas NMB? Sudah bergabung tenaga ahli utama KSP, Theo Litai, kuasa hukum Gubernur Papua Aloysius Renwarin dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam. Pak Roy, Pak Aloysius, Kang Asep. Maksud kami Pak Aloysius, Kang Asep, Pak Theo, terima kasih sudah hadir. Saya akan ke Pak Aloysius terlebih dahulu. Pak Aloysius, tim kuasa hukum Gubernur sudah membantah bahwa klien Anda Lukas NMB menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Kalau memang punya bukti, kenapa tidak langsung saja menjelaskannya ke KPK, Pak Aloysius? Sayang sekali ternyata komunikasi kami dengan Pak Aloysius terputus. Kita akan sambung nanti. Kalau begitu saya akan ke Pak Theo terlebih dahulu. Pak Theo, ternyata penanganan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB ini terkesan berbeda dari biasanya. Karena Menko Polhukam sampai harus turun tangan langsung menjelaskan tidak ada rekayasa politik. Kemudian KPK pun menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB, padahal kita tahu setiap orang seharusnya kedudukannya sama di mata hukum. Apakah memang ada aspek sosiologis, Pak Theo, yang harus dikedepankan dalam kasus ini? Jadi begini Mbak Sylvia, pemerintah memiliki komitmen yang sangat luar biasa dalam kaitan dengan politik anggaran untuk pembangunan di tanah Papua. Yang oleh Presiden Jokowi, Bapak Presiden menyebutnya sebagai pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Itu bisa dilihat dari begitu besarnya alokasi dana transfer APBN ke Provinsi Papua. Kemudian hasilnya sebenarnya menunjukkan bahwa ada perubahan, ya, ada perbaikan di tingkat kemiskinan, kemudian di indeks pembangunan manusia, serta di produk regional domestik bruto. Namun belum dalam kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kita masih bisa menemukan kabupaten dengan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, ya, seperti misalnya Nduga yang terendah di Indonesia. Nah, oleh karena itu di dalam pemikiran pemerintah bahwa masih banyak kerja-kerja yang harus diakselerasi dan ini yang menjadi prioritas dari pemerintah. Karena itu penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Menko itu ingin untuk menekankan berulang-ulang bahwa memang ini berkaitan dengan keseriusan komitmen pembangunan di Provinsi Papua. Nah, oleh karena itu, Mbak Sylvia, kami sangat mengapresiasi sebenarnya sikap tegas KPK untuk kasus ini. Dan kita harus mengawal terus proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK ini, baik dikawal oleh pemerintah maupun Pak oleh Theo, masyarakat. apakah karena ini adalah di Papua, melibatkan tokoh Papua 10 tahun, hampir 2 periode gubernur ini menjabat. Apakah memang harus ada penanganan khusus sehingga tidak menimbulkan gesekan khusus untuk kasus ini? Saya kira untuk penanganan dalam kasus ini aparat penegak hukum memiliki satu pendekatan untuk bangun komunikasi secara lebih efektif, ya. Kita bisa melihat bahwa dari komunikasi sosial yang dikembangkan, maka hari ini pun walaupun ada unjuk rasa, ya, tetapi dapat berlangsung secara aman dan damai. Jadi sebenarnya saya kira dalam konteks ini Mbak Sylvia, kita butuh waktu untuk mengedukasi publik mengenai sebenarnya apa yang duduk masalahnya tuh di mana. Ya, jadi ini memang butuh waktu untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Di sementara itu Mbak Sylvia, kami merasa sangat
prihatin ya, karena kalau di dalam keterangan dari KPK itu kan jumlah kerugian negara ataupun kasus ini sangat besar ya. Jadi sementara itu terjadi di wilayah di mana masih terdapat tingkat IPM yang rendah. Dan desa tertinggalnya juga masih banyak, ada 4.000. Maksud Anda dugaan transaksi mencurigakan yang sampai 560 miliar itu ya Pak, temuan PPATK itu ya? Iya, kami melihat bahwa seandainya uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk membangun sekolah atau untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang saat ini seringkali mengalami kesulitan untuk membiayai studi mereka ya. Baik. Kalau dana yang banyak, yang besar itu bisa dimanfaatkan, tentu akan sangat menolong ya bagi warga masyarakat kita di Papua maupun ini tugas penyidik KPK ya Pak untuk membuktikan dari mana sumber uang tersebut sebetulnya. Oke, saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, tidak ingin ada pertumpahan darah, KPK menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB. Apakah ini wajar Kang Asep? Ya. Negara kita negara hukum, aturan hukum berlaku dari Sabang sampai Merauke. Ya, artinya seluruh wilayah Indonesia itu taat kepada hukum acara. Nah, di hukum acara itu jelas. Kalau seseorang dalam penyidikan, itu penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangkanya biar terang. Nah, ketika udah ditetapkan tersangkanya, artinya apa? Seseorang itu dianggap, ya selain dianggap, diduga, ya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melakukan tindak pidana. Artinya apa? Ketika KPK memanggil, ya seharusnya sebuah warga negara untuk tunduk patuh taat memenuhi. Ya ini kan masih proses penyidikan. Ya kalau penyidikan ada kesalahan kan ada pra peradilan, ada hak ingkar dan sebagainya. Itu normanya gitu kan. Nah tapi lihat situasi secara sosiologis di Papua kalau lihat sekarang di media ya memang harus pintar-pintarlah penyidik bagaimana memanggil. Karena memanggil paksa itu diatur di KUHP 112, dipanggil sekali lagi. Yang kedua dihadapkan kepadanya atau bahasa gampangnya, tapi dipanggil secara paksa. Nah tapi janganlah misalkan dilebihkan sampai itu pertumpahan darah. Saya pikir nah bagaimana tadi saya setuju dengan Pak Theo ya bagaimana sekarang memberikan edukasi, sosialisasi bahwa ini berlaku pada siapapun untuk berhadapan secara hukum. Artinya menjelaskan toh ini baru tersangka, baru diduga ya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa menyatakan bahwa saya bukan pelakunya gitu. Itu ada hak dari yang bersangkutan. Nah, daripada yang bersangkutan dipanggil tidak menghadap, kemudian KPK tidak memanggil sesuai KUHP. Nah, tentu kan rakyat akan melihat gitu kan. Nah, di mana ketegasan KPK, di mana ketaatan yang dipanggil. Itu aja persoalannya sekarang. Oke, Kang Asep sebetulnya kalau berdasarkan KUHP, KPK bisa menjemput paksa Lukas NMB ya. Tapi kalau mempertimbangkan ayat 2 tepatnya 112 ayat 2 KUHP. Ya, tapi kalau mempertimbangkan aspek sosiologis, dinamika yang terjadi di Papua, apalagi kita lihat unjuk rasa yang berlangsung hari ini, apakah patut sebaiknya memang tunggu saja kita berikan waktu sampai mengambil tindakan yang sesuai dengan proses hukum? Ya betul, saya pikir kita memang harus hati-hati, teliti ya misalkan di situ ada kehati-hatian, ada ketelitian kita ketika mengambil tindakan hukum gitu ya. Seharusnya sih normanya udah panggil paksa, coba kan kita melihat situasinya ya. Pinter-pinter KPK lah, kan KPK sering tuh bagaimana memanggil dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu, ya apa yang harus dilakukan KPK. Kalau saya ingat KPK yang dulu ya, kalau KPK yang dulu tuh saya hafal persis bagaimana trik-trik mereka melakukan pemanggilan atau menjemput paksa gitu. Nah situasinya sekarang kan seorang gubernur yang sedang menjabat ya dengan situasinya yang kita melihat sendiri, nah itu memang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Kalau normalnya sih harus dipanggil paksa, kalau panggilan kedua itu. Oke. Dari pihak Lukas NMB, Kang Asep menuding ada upaya kriminalisasi bahkan pembunuhan karakter terhadap Lukas NMB. Sementara Menko Polhukam KPK menjawab tidak ada rekayasa politik dalam kasus ini. Untuk membuktikan tudingan tersebut, apakah lebih baik ikuti saja dulu proses hukumnya atau bahkan mengajukan pra-peradilan saja? Ya, prosedur hukum tadi, ini kan proses penyidikan, penetapan tersangka. Sekarang kan tersangka termasuk objek pra-peradilan. Kalau katakan sekarang penetapan tersangka tadi ada muatan-muatan kriminalisasi, politisasi, ya pra-peradilan kan saja, ikuti permainan hukum acara kan. Kan faktanya sekarang juga banyak tersangka-tersangka KPK ya, yang pra-peradilannya dikabulkan, yang dibebaskan ya. Kan tidak selalu, kalau yang KPK sekarang kan tidak selalu bahwa penetapan KPK sekarang selalu bahas dihukum gitu kan. Maka sekarang ikuti prosedur, kalau memang menurut pihak ya yang bersangkutan bahwa ini ada politisasi, ada bla bla bla, ya ikuti prosedur hukum karena dibuka ruang itu kan, pra peradilan kan saja KPK-nya kan.
Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu, Kang Asep dan juga Pak Teo, sambil menunggu nanti kuasa hukum dari Lukas NMB mudah-mudahan bisa kembali terhubung. Kita ingin tahu, karena selain kasus dugaan gratifikasi 1 miliar yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas NMB, ternyata ada kasus-kasus lain yang juga akhirnya terbawa karena adanya temuan PPATK. Ada sejumlah aliran janggal yang jumlahnya fantastis. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda.